Setiap bulan Desember akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan tentang hari kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sering dihubungkan dengan kelahiran Dewa Matahari. Jadi pertanyaan, apakah benar tanggal 25 Desember merupakan kelahiran Dewa Matahari? Saya sangat terberkati dengan penjelasan yang sangat luar biasa dari seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan, seorang pembicara, seorang guru, seorang yang bagi saya seorang yang hebat, yang bernama Dr. Bambang Norsena. Beliau melayani di Kota Malang. Beliau menjelaskan tentang hal-hal yang baik. Mari kita simak penjelasan dari Dr. Bambang Norsena. Semoga memberkati dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Apakah benar Natal itu kelahiran Dewa Matahari? Saya katakan 1000% salah. Itu ungkapan yang tidak ada data historisnya sama sekali. Tapi anehnya di gereja itu termasuk di STT semua membebek mengiyakan bahwa Natal 25 Desember itu adalah Sol Invictus. Dan dahulu saya menganut itu. Yang kemudian dikristenkan supaya memudahkan orang-orang penyembah berhala menjadi Kristen. Katanya, kata saya 20 tahun yang lalu juga begitu. Tatkala kemudian saya mengakses data-data kekristenan timur, saya mendapatkan banyak data dari biara Wadi El Natrun, dari biara Saint Anthony. Baru saya ngerti itu ungkapan latah yang digetok tularkan tak henti-hentinya. Pertama begini, tidak ada satu potong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember sebelum abad keempat. Jadi pernyataan Dewa Matahari lahir 25 Desember itu zamannya Kaisar Julius si Murtad. Kenapa disebut Julius si Murtad? Kaisar Julius itu abad keempat itu hidupnya, dulunya seorang Kristen, lalu membalik ke agama pagan, lalu membajak kalender liturgis Natal sebagai kalender Sol Invictus. Saya ngomong begini kita nanan juga, ini data beneran. Saya akan tunjukkan satu-satu datanya supaya clear gitu. Pertama, sebelum tahun 350 sekian, tidak ada satupun yang mengatakan 25 Desember itu adalah kelahiran Sol Invictus atau Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Bahkan sebelum di barat, tahun pertama yang mengatakan bahwa Desember berkaitan dengan Saturnalia, pemujaan dewa yang berkaitan dengan titik balik musim dingin, itu baru terjadi tahun 274 Masehi, zaman Kaisar Aurelian. Bapak Ibu tidak percaya, cari mata uang Aurelian yang tertulis di situ, banyak di internet itu tertulis Pontifex Solis, penguasa sang matahari. Itu baru tahun 274 Masehi. Natal sudah dirayakan tahun 126 Masehi, Misa 24 Desember di Roma oleh Paus Telesphorus. Sumbernya dari mana? Sumbernya ada di buku kuno yang berjudul Liber Pontificalis. Liber Pontificalis itu adalah catatan tentang pemimpin-pemimpin gereja Roma sampai generasi ke-8. Itu tahun 126 Masehi. Catatan kedua, tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisarea Israel sudah merayakan Natal. Dia mengatakan, marilah kita rayakan Natal yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember beberapa saat yang akan datang. 160. Saturnalia, perayaan puncak musim dingin itu tahun 274.
Ini tahun 126, 170, baru kemudian di timur mulai dihitung. Siapa yang mengkanonkan pertama kali Natal menjadi perayaan gereja? Bukan di Roma, bukan di Konstantinopel, bukan di Antioquia, tapi di Alexandria. Catatannya di mana? Ini saya ngomong sejarah dulu, baru saya ngomong Alkitab nanti, supaya lebih mantap. Catatannya ada di dalam buku kuno yang berjudul Coptic Didaskalia Apostolorum. Pasal 18 tentang perayaan-perayaan dan puasa-puasa. Dalam pasal 18 itu, zaman Paus Demetrius pertama, ini bukan Paus Roma, ini Paus Alexandria. Karena kita tahunya gereja kuno cuma gereja di Roma Katolik. Padahal ada gereja kuno di Konstantinopel, Ortodok Yunani, gereja kuno di Alexandria, Ortodok Koptik, gereja kuno di Antioquia. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu namanya gereja Syriak Ortodoks. Semuanya masih ada, tidak pernah hilang dari muka bumi. Pasal 18 teks yang disebut Didaskalia Koptik tadi mengatakan begini. Minta maaf, saya tidak ahli bahasa Koptik, tetapi saya menghafal teksnya itu dalam bahasa Arab. Bunyinya begini pasal 18 itu. Ya ikhwatana tahfutu fi ayyamil a'yad allati hiya idmilat Rabbina Yesus Al-Masih. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah pada hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Wa kamaluhu fi kamsati wa isrin fi syahri tasi'illati lil ibraniyin allati huwa tasi'u wal isrun min syahri rabi'i allati lil masriyin, yang artinya tetapkanlah hari-hari perayaan kita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, bulan Yahudi ke-9, namanya bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir ke-4, namanya Kiah. Seluruh bapak gereja sebelum tahun 274 semua bicara tentang Natal. Sementara tidak ada sepotong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember. Sudah terlanjur mualaf, salah lagi. Datanya tidak karu-karuan. Bayangkan, tahun 125, catat. 160, catat. Coptic Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi. Akhirnya oleh Hippolytus, Santo Hippolytus, Hippolytus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes muridnya Yesus. Sekitar tahun 220-an dia mencatat begini. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus egeneto pro octo kalandon Januarion. 8 itu terjadi 8 hari sebelum Januari itu. 8 hari sebelum Januari itu apa? 25 Desember, ini tahun 220. Sextus Julius Africanus sekitar tahun 230 mengucapkan hal yang sama. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum bulan Januari. Ini data sejarah, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mudah sekali diharu-birukan oleh berita yang gaduh seperti ini, yang mengatakan tidak benar 25 Desember hari peringatan Dewa Matahari. Saya bilang, kamu tunjukkan satu dokumen saya bayar 1 juta. Sekarang 25 Desember perayaan Dewa Matahari, satu aja 1 juta. Tunjukkan dokumen apa? Tidak pernah ada. Jadi ini dongeng yang diyakini. Bahkan para teolog kita pun meyakini ini. Karena apa?
tidak pernah membaca sumber primer